Selamat siang Bapak dan Ibu, balik lagi dengan saya Glenn. Kali ini saya mau membawakan pembelajaran chapter 1, pengenalan analisis teknikal. Pembelajaran ini saya ulang karena audionya kemarin katanya nggak jelas. Jadi, apa aja sih pembelajaran yang mau saya bawain di chapter 1 ini? Chapter 1 ini dasar banget, awal banget, paling pemula. Intinya cuma tentang mengenalkan dari dasar-dasar teknikal. Jadi di grafik ini tuh ada apa aja kayak gitu. Kalau Bapak Ibu merasa udah jago, bisa langsung skip ke chapter 2 saya. Chapter 2 saya itu lebih advance, isinya tentang bagaimana menentukan keputusan jual dan beli dari suatu saham. Kayak gitu. Kalau masih butuh diulang lagi pendalaman materi lagi dari analisis teknikal, bisa dengerin ini. Bentar aja. Hmm. Jadi intinya yang pertama, analisis teknikal itu apa? Analisis teknikal itu cara memprediksi harga saham menggunakan grafik. Kenapa pakai grafik? Karena kita mau memprediksi harga saham sekarang menggunakan harga masa lalu. Kayak gitu. Jadi ilmu statistika kan kayak gitu tuh. Jadi kita cuma mau memprediksi harga di masa depan menggunakan masa lalu, menggunakan pola di masa lalu kayak gitu. Dengan harapan pola di masa lalunya itu bakal terulang. Kayak gitu. Jadi analisis teknikal ini eh, sama aja kayak kalian beli grafiknya doang. Kalian nggak peduli perusahaannya mau eh, nggak jelas, kalian nggak kenal, perusahaannya mau bangkrut, 1 bulan lagi bangkrut karena analisis teknikal tersebut hanya untuk jangka pendek biasanya. Kayak gitu, jadi yang kalian beli itu grafiknya, bukan perusahaannya. Ini berbanding terbalik dengan analisis fundamental. Analisis fundamental yang kalian beli itu perusahaannya. Karena kalian menganalisis berdasarkan keuntungannya, kerugiannya, liability-nya, equity-nya, return on equity-nya, return on asset, dan lain-lain kayak gitu. Lalu yang paling fatal nih, ya kebalik dari itunya, berarti Anda menggunakan analisis fundamental untuk memprediksi saham secara cepat kayak gitu. Jadi Anda pengen memprediksi nih, besok saham ini harganya naik atau turun, tapi menggunakan analisis fundamental. Jadi Anda membandingkan keuntungan antar kuartal, membandingkan keuntungan tahun ini dengan tahun lalu, tapi buat harga saham besok kan nggak masuk akal, nggak nyambung. Kayak gitu, kalau saya kasih analogi gampang nih, analogi simpel, contoh kayak Anda mau beli tomat, harga tomatnya 15.000 sekilo. Tomatnya rame banget, sehingga sampai habis besoknya Anda pengen memprediksi tomatnya kira-kira bakal naik harganya atau enggak, kayak gitu. Gimana cara Anda memprediksi? Kalau dengan analisis teknikal ya Anda gampang, Anda tinggal survei pembeli-pembeli harga-harga zaman dulu dan dengan harapan harganya akan terulang lagi di sekitar-sekitar situ. Tapi kalau analisis fundamental Anda tracking tuh terhadap penjual tomatnya. Kira-kira penjual tomatnya tahun lalu untung nggak? Tahun lalu rugi nggak? Dia punya utang berapa tuh penjual tomat? Kayak gitu. Itu yang disebut analisis fundamental. Kan nggak nyambung kalau untuk memprediksi harga tomat besok sampai ngitung utang-utang penjual tomatnya kan nggak nyambung. Jadi itu yang menjadi kesalahan krusial dari analis-analis yang di Telegram, di grup dan lain-lain. Ya gitu. Lalu kita masuk penjelasannya aja. Jadi di sini ada kode saham auto. Di sini nama saham Astra Auto Part. Di sini timeline. Ya, timeline. D ini daily berarti satu candle yang mewakili satu hari. Kalau kita masuk ke weekly, satu candle mewakili 1 minggu. Monthly, satu candle mewakili 1 bulan. M kecil, satu candle mewakili 1 menit. Nah, ini M ini bisa kita atur. Kalau 60 berarti satu candle mewakili 60 menit. Candle di sini informasinya banyak. Ini alasan kenapa banyak analis teknikal yang menggunakan candle, bukan grafik garis. Grafik garis informasinya hanya satu, yaitu close price. Nah, harga closing ini yang dibuat menjadi garis. Memang lebih mudah dilihat, tapi informasinya tidak sebanyak analisis candle.
grafik candle. Grafik candle ada open. Open itu artinya harga buka saat itu. Karena ini kita daily, berarti opennya jam 9 pagi, close-nya jam 4 sore, high-nya berarti harga tertinggi hari itu, low-nya harga terendah hari itu. Kalau kita masuk ke weekly sama aja prinsipnya. Berarti open-nya hari Senin jam 9, close-nya hari Jumat jam 4 sore, high-nya harga tertinggi selama seminggu, low-nya harga terendah selama seminggu. Kayak gitu simpelnya. Kalau udah kita mau masuk kegunaan analisis teknikal tuh kayak gimana? Kan ini sebenarnya bisa dilihat ya. Kalau ini sebenarnya trennya downtrend, trennya sideways kayak gitu. Tapi kalau dengan mata telanjang nggak jelas. Jadi sebenarnya ini sideways atau ini downtrend nggak jelas. Karena kita cuma bisa ngeliat dari mata telanjang. Inilah fungsinya teknikal. Teknikal itu dilengkapi oleh banyak banget indikator. Dan fungsi dari teknikal adalah Anda mempersepsikan indikator tersebut bagus atau tidak untuk keputusan jual atau beli Anda gitu. Itulah mengapa analisis teknikal ini kalau saya bilang sebenarnya subjektif. Jadi kalau saya menemukan suatu metode dan menurut saya bagus, menurut saya berhasil, menurut saya masuk akal, begitu diberikan ke orang lain bisa jadi menurut orang itu tidak masuk akal. Karena saham ini bukan ilmu eksak, bukan kayak matematika. Nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kita hanya bisa melakukan analisis dari masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Nggak ada yang bisa meramalkan masa depan secara tepat. Kayak gitu. Kecuali Mama Loren mungkin. Kayak gitu. Nah, jadinya ada bantuan-bantuan alatnya. Yang saya mau jelasin di sini yang paling simpel. Moving average. Moving average itu kalau yang saya pakai 5, 20, 60 ini yang paling dasar, paling standar. Ada juga 10, 30, 60 itu juga standar. Tapi yang rada unik, ini biasanya saya pakai kalau untuk main cepat, itu 25, 16. Tapi kalau Anda lihatnya menggunakan 25, 16, kadang Anda suka bingung karena dia suka konsolidasi. Konsolidasi itu kayak gini. Artinya dia nempel-nempel kayak gini. Nah, jadi saran saya pakainya yang 5, 20, 60. Moving average ini memberikan gambaran yang lebih jelas buat tren. Kalau moving average 5 di sini, moving average 5 berada di bawah moving average-nya yang lebih besar, dia ada di bawah 20 dan 60. Ya berarti dia artinya sahamnya nih saat dia di bawah terus ini artinya dia sedang downtrend. Gitu. Tapi saat dia lagi moving average 5 naik dan dia memotong MA20-nya, MA yang lebih besar, ini di sini momen ini sebutannya golden cross. Dan ini pertanda dari dia downtrend dia menuju uptrend kayak gitu. Ini momen menarik, ada momen buy kayak gitu. Tapi lagi-lagi balik lagi nggak semua analisis itu benar ya. Karena di sini nggak lama setelah dia golden cross dia balik lagi ke dead cross dan dia di sini adalah point sell. Artinya saat moving average 5 memotong moving average 20. Inti dari pembelajaran kali ini itu aja sih. Nggak perlu terlalu banyak karena pembelajaran yang lebih detailnya Anda bisa lihat di chapter-chapter berikutnya. Terima kasih.